Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai proposal strategi usaha dari perusahaan Mutiara Kosmetik. Perkenalkan, nama saya Mia Miranti Dan saya Syahada Cikanikita dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, mata kuliah Manajemen Strategik yang diampu oleh dosen Dr. Yanti Herawati Purnama. Kami akan mempresentasikan visi dan misi perusahaan. Visi 1. Menjaga keunggulan produk sehingga mampu menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas aman dan halal. Yang ketiga, mengedepankan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan beragam produk dan fasilitas kecantikan untuk kepuasan pelanggan. Yang keempat, mengembangkan operasi perusahaan yang sehat dalam segala aspek. Yang kelima, terus melakukan inovasi dalam dunia kecantikan sesuai dengan tren masa kini. Misi kami yaitu menjadi perusahaan dalam bidang kecantikan nomor 1 di Indonesia dengan menghadirkan produk kosmetik yang berkualitas, terpercaya, dan aman dalam rangka menunjukkan kecantikan alami wanita Indonesia. Tujuan perusahaan, tujuan jangka panjang. 1. Menjaga perusahaan paling berkualitas di bidang kecantikan dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, membuka 6 pabrik dan kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, melebarkan sayap industri dengan membuat produk skincare. Yang keempat, memasuki pasar internasional. Yang kelima, melakukan inovasi untuk terus berkembang. Tujuan jangka pendek, mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Yang kedua, meningkatkan penjualan sebesar 10% di setiap tahunnya. Yang ketiga, membangun citra merek yang baik kepada konsumen. Yang keempat, melakukan quality control untuk menjaga kualitas produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penilaian mikro dari perusahaan Mutiara Kosmetik. Yang pertama, pelanggan. Konsumen Mutiara Kosmetik sebagian besar berasal dari kalangan wanita remaja hingga dewasa. Perusahaan kami juga menyasar berbagai macam pasar, dari mulai pasar individu, pasar industri, hingga pasar internasional. Yang kedua, pesaing. Tingkat persaingan dalam industri kecantikan begitu pesat dan sangat berkembang. Hal ini didukung oleh masuknya brand-brand multinasional ke pasar lokal, sehingga perusahaan Mutiara Kosmetik akan terus berinovasi dan menghadirkan produk-produk inovatif tersebut lebih cepat dan lebih menarik agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen dan mampu berada dalam jajaran persaingan. Dan yang ketiga, pemasok. Mutiara Kosmetik memasok bahan baku yang berasal dari pemasok lokal dengan tetap mengutamakan kualitas. Bahan baku yang berasal dari pemasok lokal ini membuat produk kosmetik perusahaan kami memiliki harga jual yang cukup terjangkau, namun dengan kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan brand-brand lain. Dan yang terakhir, perantara. Mutiara Kosmetik bekerja sama dengan pihak-pihak distributor hingga pengecer untuk menyebarkan hasil produksi kepada konsumen. Produk Mutiara Kosmetik dapat ditemukan di mana saja, seperti supermarket, minimarket online, flash, hingga toko-toko kosmetik kecil. Dan selanjutnya, penilaian makro dari perusahaan Mutiara Kosmetik. Yang pertama, ekonomi. Mutiara Kosmetik selalu memperhatikan dan mengamati perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan perekonomian. Hal ini dilakukan agar nantinya ketika terjadi perubahan, perusahaan kami dapat mengantisipasi dengan tepat melalui strategi yang mungkin akan mempengaruhi harga jual produk, bahan baku, operasional, hingga proses produksi. Dengan begitu, perusahaan kami mampu beradaptasi dengan cepat. Yang kedua, teknologi. Perusahaan kami sangat mendukung kualitas pertumbuhan teknologi dengan memanfaatkan teknologi di setiap lini departemen, seperti saat melakukan pemasaran, produksi, operasional perusahaan, hingga penjualan. Hal ini dilakukan agar Mutiara Kosmetik dapat menjadi perusahaan modern yang mampu bersaing dengan arus globalisasi yang semakin berkembang. Yang ketiga, demokrasi. Mutiara Kosmetik melakukan bauran pemasaran dengan menggolongkan karakteristik konsumen berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, hingga selera. Hal ini dikarenakan produk kosmetik merupakan produk yang dikhususkan untuk kalangan yang sebagian besar perempuan. Maka dalam proses pemasaran kami menghasilkan strategi berbeda untuk setiap target pasar. Selanjutnya, sosial budaya.
Perusahaan kami menyadari persepsi dan gaya hidup masyarakat saat ini sangat ditentukan oleh selera yang didukung oleh pengaruh aspek globalisasi yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Namun dengan hal ini, kami berusaha tetap menggunakan pengaruh alami kecantikan Indonesia sebagai kekuatan produk kami dengan tetap mengikuti arus tren masa kini. Selanjutnya, penilaian RBV atau Resource Based View melalui kekuatan sumber daya perusahaan Mutiara Kosmetik yang meliputi sumber daya fisik dan sumber daya manusia sebagai bentuk keunggulan kompetitif perusahaan. Yang pertama, sumber daya fisik. Mutiara Kosmetik memiliki peralatan yang lengkap dan modern untuk menunjang kebutuhan produksi sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan terjaga kebersihannya. Bahan baku utama yang digunakan pun berasal dari bahan yang aman dan halal, serta Mutiara Kosmetik tidak melakukan uji coba kosmetik kepada hewan atau animal testing. Perusahaan kami berada di garis terdepan dalam metode pengujian alternatif selama lebih dari 5 tahun. Hal ini menjadi bentuk dukungan kami terhadap kesejahteraan hewan. Perusahaan kami menghadirkan lebih dari 20 juta jenis kosmetik dengan berbagai macam pilihan yang dapat disesuaikan dengan kulit wanita Indonesia. Sehingga produk kami memiliki keunggulan dalam hal karakteristik produk. Dalam mempromosikan brand kami, Mutiara Kosmetik memanfaatkan teknologi dalam penjualan melalui digital marketing yang dapat menjangkau banyak target pasar dengan lebih luas. Dan yang kedua, sumber daya manusia. Kosmetik yang dihasilkan Mutiara Kosmetik berasal dari tangan-tangan profesional dan berpengalaman dalam dunia kecantikan selama puluhan tahun. Karyawan perusahaan kami selalu dibekali pelatihan dan pengembangan secara berkala untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan sehingga dapat menjaga kualitas dan kuantitas yang diperlukan. Mereka memiliki ketepatan yang sangat baik dalam melaksanakan pekerjaannya karena kami selalu memberikan evaluasi, kebijakan dan penilaian kinerja sebagai usaha untuk meningkatkan efektivitas perusahaan dengan tetap mengutamakan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, penilaian value chain. Yang pertama, logistik masuk atau inbound logistik. Mutiara Kosmetik mendapatkan bahan baku dari pemasok lokal yang telah ditetapkan. Pemasok ini telah dipastikan memiliki bahan baku yang paling berkualitas dan aman yang akan mempengaruhi kualitas kosmetik yang dihasilkan. Sebagian besar bahan baku yang digunakan bersifat kimiawi, maka dari itu bahan baku akan disimpan di gudang penyimpanan dengan kadar suhu dan karakteristik yang sesuai untuk menjaga ketahanan dan keamanan sebelum akhirnya akan melalui proses produksi. Dan yang kedua, operasional atau operation. Produk diolah dengan menggunakan mesin modern yang telah mendapatkan sertifikat standarisasi keamanan dan kebersihan. Petugas yang bekerja dilengkapi dengan pakaian khusus untuk melindungi kesterilisasi. Setelah produk dihasilkan, produk akan melewati proses pengujian untuk menjaga kualitas dan menghindari adanya pencemaran zat kimia yang berbahaya yang dapat mempengaruhi keefektivitas produk. Dan yang ketiga, logistik keluar atau outbound logistik. Produk dikemas menggunakan packaging yang menarik, baik dan kedap udara untuk menjaga kualitasnya hingga sampai ke tangan konsumen. Produk yang telah dikemas akan dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia menggunakan teknik pendistribusian yang luas dan berorientasi nasional melalui saluran distribusi seperti supermarket, minimarket, hingga toko kosmetik. Selanjutnya, pemasaran dan penjualan atau marketing and sales. Mutiara Kosmetik telah menghasilkan berbagai macam kosmetik untuk mempercantik wanita Indonesia. Untuk menarik konsumen, perusahaan kami akan menciptakan slogan dan persepsi yang menarik dari setiap produknya, membuat iklan yang menarik, dan memberikan strategi promosi dengan menggandeng brand ambassador dari kalangan public figure ternama. Selain itu, untuk mempertahankan konsumen setia, Mutiara Kosmetik seringkali mengadakan event dan bazar dengan memberikan promo dan potongan harga kepada konsumen baik dalam penjualan secara offline maupun online. Selanjutnya, layanan atau service. Mutiara Kosmetik selalu melayani konsumen dengan baik dan tanggap melalui layanan konsumen via telepon yang tersedia selama 24 jam. Perusahaan kami juga membuka gerai beauty house yang dapat dikunjungi oleh konsumen untuk melakukan konsultasi seputar kondisi kulit wajah mereka dan mencoba tester kosmetik yang dapat mempengaruhi pembelian. Berikutnya, grand strategi perusahaan. Mutiara Kosmetik menggunakan strategi pertumbuhan terkonsentrasi atau concentrated growth strategy
Strategi ini berfokus untuk mengarahkan sumber daya perusahaan menuju pertumbuhan yang menguntungkan dari suatu produk dalam arena kompetitif yang terbatas. Perusahaan kami selalu memperhatikan peningkatan kinerja, kemampuan untuk menilai kebutuhan pasar, pemahaman perilaku pembeli, sensitivitas harga, dan keefektivitasan promosi. Karakteristik ini yang dilakukan dalam rangka pengembangan perusahaan. Mutiara Kosmetik berusaha menjaga keunggulan kompetitif melalui sumber daya yang dimiliki dan terus mengembangkannya hingga mencapai tujuan yang tercantum dalam visi dan misi perusahaan. Berikutnya, strategi tingkat unit. Mutiara Kosmetik menggunakan strategi diferensiasi untuk membangun persepsi pasar yang lebih unggul dengan menghasilkan produk yang tampak berbeda. Alasan perusahaan kami menggunakan strategi ini dalam pendekatan strategi tingkat unit karena kami melihat banyaknya produk kosmetik lain yang menawarkan konsep modern dan monoton, sehingga Mutiara Kosmetik ingin menghadirkan produk kosmetik yang berbeda dengan produk pesaing lain, yang dimana produk kami berfokus pada kosmetik dengan konsep tradisional Indonesia yang menggunakan bahan alami warisan turun-temurun nenek moyang Indonesia dengan ekstra sari bunga dan tumbuh-tumbuhan untuk memancarkan kecantikan alami wanita Indonesia. Dalam merancang proses perencanaan strategi, pihak internal perusahaan kami telah menganalisis dan mengidentifikasi terlebih dahulu bagaimana kondisi pasar dengan mengetahui kebutuhan konsumen serta menganalisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan agar dapat mengetahui peluang dan ancaman yang akan dihadapi. Dengan begitu, perusahaan kami dapat dengan mudah menentukan strategi seperti apa yang dibutuhkan. Analisa SWOT. Strength. Yang pertama, strength, kekuatan, menawarkan produk dengan kualitas tinggi dan harga yang terjangkau. Yang selanjutnya, memiliki diferensiasi produk, memiliki berbagai macam shades kosmetik yang disesuaikan dengan kulit wanita Indonesia. Yang selanjutnya, tidak melakukan animal testing pada produk. Yang selanjutnya, memiliki jaringan pemasaran yang luas baik offline maupun online. Yang selanjutnya, dapat menjangkau konsumen dengan cepat. Weakness atau kelemahan, produk berorientasi hanya pada wanita sehingga sulit untuk mengembangkan lini produk pada pria. Masyarakat seringkali mempersepsikan Mutiara Kosmetik cukup kuno karena mengusung konsep tradisional. Yang selanjutnya, kurang dapat bersaing di pasar global. Yang selanjutnya, kurang mengikuti tren di kalangan remaja. Opportunities atau peluang. Yang pertama, Mutiara Kosmetik telah dikenal sebagai brand lokal Indonesia. Daya pembeli masyarakat yang kuat karena memiliki konsep yang berbeda. Jaringan distribusi yang luas membuat Mutiara Kosmetik dapat memperluas daya beli. Penggunaan brand ambasador terkenal membuat Mutiara Kosmetik jauh lebih dikenal. Threat atau ancaman, banyaknya pesaing serupa dengan image yang lebih modern, produk yang lebih digemari di kalangan remaja karena lebih trendy, produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.